Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilanala Firdaus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis saham lanjutan pada perusahaan Mendem Indonesia dan kompetitornya. Video ini disusun atau dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke, analisis peer group yang pertama. Berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan dari Financial Times, analisis peer group antara PT Mendem Indonesia dan kompetitornya di sini saya memilih Unilever Indonesia menunjukkan disparitas atau kesenjangan yang sangat mencolok sekali dalam skala operasi, performa finansial dan posisi keuangan atau posisi strategis kedua perusahaan. Unilever mengoperasikan bisnis secara fundamental yang berbeda dengan TCID atau Mendem. Kalau TCID kan itu fokusnya tuh di produk kosmetik, baik itu kosmetik pria ataupun wanita, sementara Unilever itu lebih ke kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat secara umum, atau biasa kita kenal dengan FMCG atau Fast Moving Consumer Good. Unilever ini merupakan industri FMCG terbesar di Indonesia, sehingga secara revenue pun berbeda dengan Mendem. Di sini Unilever mencatat revenue sebesar 35 triliun dengan laba bersih 3 triliun, sementara TCID itu cuma mampu menghasilkan pendapatan sebesar 1,9 triliun saja dengan kerugian bersih 124 miliar. Eh, Kemudian kapitalisasi pasar Unilever mencapai 67 triliun, hampir 69 kali lipat lebih besar dari TCID yang hanya 985 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya ini diversifikasi produk yang dihasilkan oleh kedua industri antara Unilever dan Mendem Indonesia, yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau Unilever kan itu memproduksi produk-produk banyak sekali seperti Lifebuoy, Sunlight, Pepsodent, dan lain sebagainya. Kalau TCID fokusnya itu cuma di kosmetik aja, kayak cuma Gatsby, Pixi, kemudian dan lain sebagainya lah, produk kosmetik, tidak eh, FMCG secara umum. Selanjutnya ini saya juga menghitung rasio PER dan PBV yang lebih baik Unilever dibanding Mendem Indonesia. Ini mencerminkan ekspektasi pertumbuhan tinggi dari investor meski di atas rata-rata industri. Kemudian TSID itu cuma menunjukkan kondisi finansial yang bermasalah dengan PR negatif akibat kerugian eh, PBV hanya 0,539 kali yang mengindikasikan undervaluation ekstrim. Nah, nanti saham TCID ini, saham Mendem ini, itu menunjukkan undervaluation. Jadi nilai sahamnya tuh berbanding jauh dengan nilai intrinsik perusahaan secara langsung seperti itu. Nanti akan kita bahas di bagian valuasi. Kemudian efisiensi operasional Unilever jauh lebih baik dengan aset turnover 2,19 kali dibandingkan TCID yang cuma 0,80 kali. Berarti Unilever ini lebih lebih cepat perputaran asetnya, lebih sehat artinya perusahaannya. Kemudian gross margin Unilever tuh 46,53%, menunjukkan pricing power yang kuat, daya beli yang kuat. Sementara TCID itu cuma 20,50%, yang mencerminkan tekanan kompetitif dari kompetitor lain dan struktur biaya yang kurang efisien. Kemudian net profit margin Unilever itu ada di 8,91%, berkontras atau berbeda tajam dengan TCID yang negatif 1,67%. Nah, dalam konteks peer analysis global yang dilakukan Financial Times, Unilever menunjukkan performa yang kompetitif dan bisa bersaing di pasar global dibanding TCID atau Mendem Indonesia. Nah, ini selanjutnya ada analisis peer group sesuai template yang sudah diberikan di classroom. TCID memiliki total aset sebesar 2,34 triliun dengan modal 1,78 triliun dan kewajiban relatif rendah, cuma 300 miliaran. Namun kinerjanya secara profitabilitas itu kurang baik. Terlihat dari NPM-nya itu negatif, kemudian ROA-nya itu negatif dan ROE-nya itu negatif juga. Yang mengindikasikan atau menunjukkan perusahaan ini rugi pada tahun pengukuran. Dan pengukuran yang saya lakukan ini mengambil data dari tahun 2024.
Sumbernya dari investing.com. Tingkat perputaran aset atau aset turnover ratio itu cuma di 0,80, menunjukkan efisiensi penggunaan asetnya dalam masa kemunculan masih rendah dibandingkan pesaing-pesaing lain. Salah satunya Unilever. Nah, Unilever ini menonjol dengan aset terbesar 16 triliun dan modal 2,15 triliun. Perusahaan ini mencatat kinerja profitabilitas yang sangat tinggi dengan NPM hampir 10%, ROA-nya hampir 21%, dan ROE-nya mencapai 156%, menandakan kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba yang sangat kuat terhadap modal dan aset. Efisiensi operasionalnya juga unggul, terlihat dari aset turnover ratio-nya yang 2,19, yang berarti setiap aset menghasilkan pendapatan lebih dari 2 kali lipat nilai aset pada tahun yang dihitung ini. Kemudian ada kompetitor lain, Kino. Kino ini produknya tuh seperti Sasha, pewarna rambut, dan kosmetik juga sama, yang memiliki aset 4,5 triliun dan modal 1,65 triliun. Ini lebih baik dibanding TCID. Perusahaan ini mencatat profitabilitas positif namun relatif rendah dibanding Unilever. Dengan NPM 1,98%, ROA 1,92%, dan ROE 5,25%. Efisiensi aset atau aset turnover ratio yang dimiliki Kino itu menunjukkan 0,97, menunjukkan penggunaan aset yang sedikit lebih baik dibanding Mendem tadi, namun masih jauh tertinggal dari Unilever. Visi, nah Visi ini juga produk kosmetik Victoria Care Indonesia. Asetnya paling kecil 1,28 triliun, namun mencatat profitabilitas atau tingkat keuntungan yang sehat dengan net profit margin 12,53%, ROA-nya hampir 14%, dan ROE-nya 17%. Tingkat efisiensi aset pun berada di satu, satu, satu kali, berada di posisi menengah. Namun kemampuannya menghasilkan margin laba yang tinggi menunjukkan strategi bisnis yang digunakan Victoria Care ini lebih efektif dibanding Mendem tadi, dibanding perusahaan TCID tadi. Meskipun secara aset mungkin skalanya lebih kecil dibanding Mendem, seperti itu. Ini ada analisis keuangan, sudah saya isi sesuai template-nya. Bisa dilihat di sini ada total aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, laba kotor, laba operasi, laba bersih yang diambil dari data tahun 2020 hingga data tahun 2023. Di sini juga ada rasio-rasio seperti NPM atau dan ROA, dan ada laporan arus kas. Ini datanya diambil dari investing.com juga. Nah, ini penjelasannya. Berdasarkan temuan TCID selama periode tersebut, total aset perusahaan TCID itu relatif stabil dengan rata-rata di angka 2,3 triliun. Sementara total kewajibannya cukup rendah di kisaran 185 miliar, menghasilkan ekuitas yang kuat di kisaran 1,85 triliun. Dari sisi pendapatan terdapat tren peningkatan hingga 2023 hingga rata-rata 1,95 triliun. Namun laba operasi rata-rata masih negatif karena tadi kerugian tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang signifikan itu kerugiannya pada tahun 2020 hingga 2021-22 lah. Meskipun di 2023 kisah ini berusaha survive dan mencatatkan laba operasi yang positif senilai 813 juta. Positif namun angkanya sangat kecil ya. Laba bersih menunjukkan pemulihan dari kerugian besar pada 2020 hingga 2021 menjadi positif 40,53 miliar di 2023. Artinya meskipun SID ini mengalami gejolak kompetitif pada perusahaannya, TISID masih bisa bertahan dengan menunjukkan kinerja yang meskipun lajunya lambat, tapi memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Kemudian rasio profitabilitas mengindikasikan perbaikan dengan NPM rata-rata 2,65 namun positif pada tahun 2023. Ataunya stabil di kisaran 0,8 hingga 0,9, tidak sampai 1. Kemudian return on asetnya itu min 1,33 yang berbalik positif di tahun 2023. Ya secara keseluruhan di tahun 2023 TCID ini rasio keuangan ini membaik seperti itu. Ini ada analisis laba kotor, GPM, OPM, NPM, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan data yang sudah diolah di Excel sebelumnya, kinerja TCID ini dari sisi profitabilitas menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun. Meskipun rata-rata masih mencatat hasil negatif di beberapa indikator. Laba kotor relatif stabil dengan rata-rata 358 miliar dan margin laba kotor rata-ratanya 18,2%. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan profitabilitas di tingkat laba kotor.
Laba operasi memperlihatkan perbaikan signifikan dan kerugian besar pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi laba positif di tahun 2023. Ya, intinya seperti itu. Kemudian atonya relatif stabil di bawah 1 namun masih di atas 0,8. Ya secara keseluruhan TCID menunjukkan tren pemulihan yang jelas, pelan tapi jelas. Walaupun profitabilitas jangka panjangnya masih perlu dikonsolidasikan dan efisiensi aset belum mengalami peningkatan yang signifikan. Ya terlihat tadi kan aset turn over ratio-nya masih di bawah 1 ya, masih jelek lah istilahnya seperti itu. Ini ada analisis komparasi. Di sini saya membandingkan dengan kinerja keuangan atau analisis keuangan pada perusahaan lever ya. eh, NPM Unilever itu rata-rata 14,17%, jauh di atas CCID yang rata-ratanya itu bahkan minus 2,8%, menunjukkan kemampuan Unilever itu lebih tinggi dibanding TCID yang rata-ratanya cuma minus bahkan ya. Kemudian dari sisi ATO, Unilever berada di kisaran 2 kali dan itu stabil setiap tahunnya, sedangkan TCID cuma 0,8 hingga 0,9, nggak sampai 1. Artinya Unilever mampu memutar aset menjadi pendapatan yang lebih dari 2 kali lipat dalam satu periode, sedangkan TSID itu bahkan nggak sampai 1 kali. Secara keseluruhan, Unilever itu menunjukkan stabilitas dan kekuatan operasional yang tinggi, yang baik, dengan profitabilitas dan efisiensi yang masih sangat jauh dengan TCID. Meskipun demikian, TCID masih terus menunjukkan tren perbaikan yang baik yang positif dari tahun ke tahun. Terlihat dari yang semulanya kan 2020 hingga 2021 itu rata-rata minus kan rasionya. Kemudian di tahun 2023 rasionya mulai positif. Dan ini menunjukkan tanda yang baik bagi perusahaan ini. Nah, ini analisis valuasi. Sebelumnya sudah saya singgung bahwasannya saham dari Mendem Indonesia ini kan under value-nya. Artinya eh, harga saham yang dijual itu masih jauh berbeda dari nilai intrinsik perusahaan. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ini ya jeleknya keuangan perusahaan tadi. Kan tadi udah dilihat tuh ada beberapa minus-minus di rasio TCID. Nah, itu yang menjadikan perusahaan ini sahamnya itu under value. Nah, ini udah dihitung, datanya diambil dari Investing Pro. Kemudian penjelasannya itu berdasarkan hasil valuasi yang dilakukan di Investing Pro dan analisis di Microsoft Excel, harga saham TCID saat ini kan 2.420 tuh. Sementara estimasi nilai wajar berdasarkan metode gabungan, discount cash flow, comparable companies, dan defined discount model menghasilkan nilai valuasi berbobot sekitar 1.423 dan valuasi tanpa pembobotan sebesar 1.815. Nah, seharusnya kalau misalkan biar nilai sahamnya nggak under value, itu TCID itu ngejualnya nggak 2.400 tapi 1.400 atau 1.800. Nah, kedua sel ini lebih rendah dari harga pasar sehingga kesimpulan kami adalah saham TCID berada dalam kondisi under value, bahkan under value ekstrim ya, jauh banget. Nah, dari komponen valuasi, metode DCF Revenue Exit memberikan nilai tertinggi 3.600, sementara DCF EBITDA Exit menghasilkan 1.500 dan DCF Grow Exit itu belum diinput sama Investing Pro, jadi saya belum bisa ngitung. Analisis perusahaan sebanding menunjukkan rata-rata EView, revenue, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai pembanding. DDM belum memberikan kontribusi karena nilainya masih kosong di Investing Pro, guys. Bobot yang digunakan uh, DCF itu 40%, comparable 30%, dan DDM atau discount cash flow, DDM atau defined discount model itu 30% juga. Nilai gabungan tetap menunjukkan bahwa harga pasar melebihi nilai fundamental yang dimiliki perusahaan TCID, ya, mengindikasikan potensi harga saham yang dinilai terlalu tinggi dibanding nilai intrinsiknya. Next, ini analisis teknikal. Ini saya ngambil di Trading View. Ini grafik harga saham TCID itu menunjukkan pergerakan selama 5 tahun terakhir dengan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada periode 2021 hingga awal 2022, harga saham cenderung turun ya dari level tertinggi di atas 3.200 menuju kisaran 2.600 dan sekarang 2.400. Masuknya 2023 sempat terjadi kenaikan hingga mendekati 3.200. Namun tren penurunan berlanjut sepanjang 2024 hingga menyentuh terendah di bawah 1.900 pada awal 2025. Nah, sekarang ini naik lagi nih jadi 2.400. Secara persentase, kinerja jangka pendek menunjukkan perbaikan dengan kenaikan 4,31% dalam satu hari.
5,22% dalam 1 bulan dan 21% dalam 6 bulan terakhir. Year to date, harga telah naik 12%, namun dalam horizon yang lebih panjang, kalau kita ngambil 5 tahun, itu masih terjadi penurunan negatif sekitar 26 persenan dalam 5 tahun terakhir. Sementara sepanjang waktu pencatatan masih mencatat kenaikan tipis sebesar 13,41%. Pola ini menggambarkan bahwa meskipun saham TCID sedang dalam tren menurun, ya, atau pemulihan lah jangka pendek, volatilitas dan penurunan jangka panjang masih menjadi tantangan bagi investor. Karena kan perusahaan TCID ini masih pemulihan semenjak anjloknya kinerja perusahaan pada tahun 2020 hingga 2022 lah. Dan ini rekomendasi buy and sell, buy or sell dari TradingView juga. Ini menunjukkan pembelian kuat, di mana komposisinya tuh 16 sinyal membeli, ada 16 sinyal beli, 10 sinyal netral dan 0 sinyal jual. Artinya kan masih banyak orang yang merekomendasikan untuk membeli saham ini. Karena tadi bisa kita lihat bahwa jarumnya itu condong ke arah biru. Ya, artinya bahwa mayoritas indikator teknikal seperti moving average, momentum, oscillator mendukung tren kenaikan harga jangka pendek. Eh, Bagi investasi yang mungkin cepat gitu atau cuma jangka pendek aja, mungkin ini relevan ya. Karena kan kayak mereka beli terus jual, beli jual kayak gitu. Makanya sinyalnya kan baik tuh tadi, direkomendasikan untuk dibeli. Hal ini menunjukkan sentimen pasar positif terhadap TCID, di mana tekanan beli lebih dominan dibandingkan tekanan jual. Namun meskipun sinyal saat ini kuat untuk beli, kita selaku investor itu tetap perlu mempertimbangkan analisis fundamental potensi resiko pergerakan harga yang sangat fluktuatif, ya. Karena kan perusahaan TCID ini masih dalam pemulihan lah, pemulihan kondisi perusahaannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.